Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar di sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Cepri selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel saya mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kita masih membahas tentang 40 masalah agama yang bertemakan yang berbeda, tidak seperti yang kemarin-kemarin tentang masalah film Nabi. Akan tetapi sekarang kebetulan ada yang masuk di media studio kami, Radio RAS, yang ada Saudara Wahidin yang ada di Kota Bogor. Beliau menuturkan mohon dijelaskan dengan adanya pembacaan kalimat Sayyidina. Kebetulan di sini memang temanya tentang masalah membahas tentang membaca Sayyidina. Untuk Saudara Wahidin yang ada di Kota Bogor, apabila nanti saya memberi penjelasan tiba-tiba berhenti, berarti itu saya akan melanjutkan scene yang kedua ya. Mudah-mudahan ini cukup ya, kurang lebih 10 menit, karena persediaan waktu buat saya hanya sekitar 10 menit bahkan lebih sedikit. Kembali kepada pertanyaan Saudara Rasidin. Sebelum saya melangkah lebih jauh, mudah-mudahan untuk seluruh para penggemar, para pendengar, baik sahabat-sahabat media, sahabat YouTuber, di mana saja berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sana, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke pertanyaan kepada Saudara Wahidin yang ada di Kota Bogor tentang masalah pembacaan Sayyidina. Memang dulu pernah saya singgung tapi tidak fokus ya, karena waktu juga sempit. Sekarang saya akan lebih memfokuskan. Apabila ada kekurangan nanti harus dilanjutkan, saya akan melanjutkan scene yang berikutnya ya. Kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan sekitar masalah membaca Sayyidina ini, dan karenanya kami turunkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira mungkin timbul itu, dan berikutnya kami memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan sebaik-baiknya insya Allah. Yang pertama, ada pertanyaan, ada sebagian mubalik yang tidak suka kepada pembacaan atau pemakaian Sayyidina, memberikan penerangan dalam majelis-majelis taklim, menerangkan bahwa Nabi SAW ada mengatakan, la tusayyiduni fi sholah, jangan bersayyidina kepadaku dalam sembahyang. Bagaimana dengan hadis itu? Lantas jawabannya adalah, hadis ini memang sudah sejak lama beredar dari mulut ke mulut, yaitu sedari zaman Imam Ramli wafat tahun 1004 Hijriah. Sudah beredar juga, tetapi setelah diselidiki kitab-kitab hadis, ternyata hadis ini tidak ada. Hadis ini adalah hadis maudhu atau palsu yang dibuat-buat oleh orang-orang yang berkepentingan. Dalam kitab Nihayah dikatakan, amma hadisula tusayyiduni fi sholah fabatilun la aslalahu kama qalahu ba'dun mutaakhiril huffah. Dan adapun hadis la tusayyidi fi sholah adalah hadis yang batil, tidak berdasar, demikian dikatakan oleh sebagian hufaz, orang-orang penghafal hadis. Nihaya 1 halaman 509. Banyak lagi kitab-kitab yang mengatakan bahwa hadis itu adalah palsu, yang dibuat-buat orang yang maksud tertentu. Menurut kaidah usul fikih, hadis yang palsu atau maudhu tidak boleh dipakai untuk menjadi dalil. Yang kedua, dalam mengucapkan sholawat sebagaimana yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dalam kitab Bukhari dan Muslim tidak ada Nabi mengajarkan bacaan Sayyidina itu. Hadis yang begini bunyinya, An Abi Sa'idil Khudri qala qulna ya Rasulullah hadas salamu alaika fa kaifa nusalli qala qalu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sini yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata,
dan bertanya, kami hai Rasulullah, cara memberi salam kepada Tuhan kami sudah mengerti. Maka bagaimana pula caranya mengucapkan salawat kepada Tuhan? Nabi SAW menjawab dengan ucapan, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu atas Muhammad hambamu dan Rasulmu sebagaimana engkau telah menurunkan rahmat atas Ibrahim, dan diberi berkatalah atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana berkat yang engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. HR Bukhari, Sahih Bukhari 4 halaman 76. Ternyata dalam hadis ini bahwa sholawat yang diajarkan Nabi tidak pakai Sayyidina. Bagaimana itu? Lantas jawabannya, hal ini sudah lama diperbincangkan oleh ulama besar yang fatwanya mu'tamad. Beliau-beliau itu berkesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, memang Nabi SAW tidak mengajarkan Sayyidina ketika itu. Tetapi beliau mengajarkan bacaan sholawat yang minim, yang paling kurang pasti dibaca. Yang paling kurang mesti dibaca adalah 4 unsur ya. Yang pertama yaitu Allahumma sholli, yang kedua. Yang ketiga Allah. Yang keempat yaitu Muhammad. Keempat unsur ini adalah dibaca dengan cukup. Adapun bersayyidina bukanlah mesti dibaca, tetapi yang lebih abdul, lebih baik, karena lafaz yang dibaca dengan lidah adalah manifestasi dari sikap menghormati atau penghormat, memuliakan Nabi SAW yang ada dalam hati. Yang kedua, ada kemungkinan Nabi SAW tidak senang mengajarkan Sayyidina ketika itu karena bacaan ini langsung menyangkut dengan diri beliau. Beliau tidak suka menyombongkan diri sebagaimana yang dikatakan oleh hadis-hadis sahih yang lain. Katakanlah hadis-hadis itu kalau diibaratkan kepada seorang presiden bila ditanyakan tentang bagaimana panggilan kepadanya, sebutan apa yang baik? Pakai Tuan Besar atau Sri Paduka atau Yang Mulia atau Yang Maha Mulia? Kalau presiden itu yang tidak suka menyombongkan diri, tentu beliau akan menjawab, kepada saya panggil saja saudara atau sebut nama saja, itu sudah cukup. Dalam hal ini bukanlah berarti kita dilarang memanggil beliau dengan Yang Mulia atau Paduka atau Yang Mulia atau Ekselensi. Kalau kita menyebut nama presiden dengan panggilan saudara saja, seolah-olah kita tidak sopan dan tidak hormat, ya. Memakai kata-kata yang mulia ketika berbicara dengan presiden adalah manifestasi dari kesopanan dan akhlak yang baik. Begitu jugalah maksud bersayyidina kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manifestasi dari kesopanan kita, menghormati kita, dan beradab. Atau penghormatan kita yang beradab. Adapun membaca Sayyidina itu tidak menentang Nabi. Nah, di sini ketiga bertanya lagi, adapun membaca Sayyidina itu tidak menentang Nabi? Beliau menyuruh kita mengucapkan sholawat tidak dengan Sayyidina, tetapi kita membaca pakai Sayyidina. Saudara-saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di sini bertanya kembali, bagaimana itu? Lantas dijawab, bukan dalam hadis Bukhari, ya, dalam hadis Bukhari Nabi hanya menyuruh kita mengucapkan salawat. Ini sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi membaca Sayyidina adalah tambahan untuk menghormati dan memuliakan beliau. Membaca Sayyidina dalam mengucapkan salawat berarti yang pertama kita telah menjalankan perintah Nabi dengan sebaik-baiknya, dan yang kedua kita melaksanakan adab sopan terhadap Nabi SAW. Kalau mengucapkan salawat tanpa Sayyidina berarti kita telah menjalankan perintah saja, tanpa memberikan penghormatan dan adab serta kesopanan. Yang keempat, andai kata terjadi pertentangan antara perintah dan adab,
dan kita harus memilih salah satunya, manakah yang akan didahulukan? Yang dijawab adalah seperti ini ya, supaya lebih jelas. Dalam hal semacam itu terdapat dua fatwa, yaitu ada yang mengatakan suruhan harus didahulukan, ada yang mengatakan sebaliknya, yaitu adab dan sopan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Tersebut dalam kitab Tauhid Sarkawi, Sarah Sanusi, bahwa fatwa yang rajih atau kuat adalah menjalankan adab didahulukan daripada menjalankan perintah. Sarkawi, Sarah Sanusi, halaman 8. Dalil dan pendapat ini tersebut dapat dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa pada suatu kali Nabi Muhammad SAW tidak berada dalam kota karena pergi ke suatu tempat untuk mendamaikan dua kaum yang berselisih. Setelah datang waktu sembahyang, Nabi SAW belum juga pulang, maka Sayyidina Bilal pergi kepada Sayyidina Abu Bakar, meminta kiranya beliau bersedia menjadi imam sembahyang karena Nabi SAW belum pulang. Sayyidina Abu Bakar menyanggupinya. Setelah sembahyang berjalan, kebetulan Nabi Muhammad SAW datang dan langsung menuju shaf yang pertama. Makmum dengan bertepuk tangan memberitahu kepada imam Sayyidina Abu Bakar bahwa Nabi sudah datang. Banyak makmum dan memberikan isyarat dengan bertepuk tangan, sehingga Sayyidina Abu Bakar memalingkan mukanya melihat Nabi. Nabi SAW memberi isyarat dengan tangan beliau supaya Sayyidina Abu Bakar terus saja mengimami sembahyang itu. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar ketika itu tidak menghiraukan isyarat Nabi, sehingga beliau mundur ke belakang barisan shaf. Dengan mundurnya Sayyidina Abu